Penyesalan apa? Dan apa yang diimpi-impikan oleh si mayit yang berikutnya ketika dia telah terbujur kaku di dalam kuburnya. Allah kemudian menerangkan kepada kita di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27. Ya. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Penyesalan yang berikutnya yang akan dirasakan oleh si mayit adalah ketika Allah menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh si mayit ketika si mayit telah terbujur kaku, tidak mampu untuk menghadirkan kekuatan sedikit pun untuk dirinya. Allah kemudian berfirman, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Hari ketika orang-orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Ini menunjukkan apa? Hasrah, kerugian. Kalau kita kemudian merasa rugi itu, kita akan sebagian itu sampai menggigit kedua tangan kita. Lalu kemudian mereka berkata, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Maka kemudian dia berkata, ya laitani. Kenapa pakai laita bukan la'alla? Padahal laita artinya semoga. La'alla semoga. La'alla itu semoga di mana harapanmu masih bisa terwujud. Itu la'alla. Tapi laita mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu namanya laita. Maka kemudian ketika para penghuni-penghuni di dalam kehidupan mahsyar, maka kemudian mereka berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, kalaulah kami dulu mengambil jalan Rasul, menjadi jalan kehidupan kami. Maka kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam salah satu tafsirnya, nadmul dhalim alladzi faraqa tariqir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan penyesalan orang-orang yang zalim, dan cukuplah orang itu disebut zalim dalam kehidupannya ketika dia meninggalkan jalan yang diretas oleh Nabi. Karena itu akan menjadi penyesalan besar ketika orang itu bertemu dengan hari kiamat, nampak segala perkara-perkara yang dia ingkari, barulah dia sadar, coba kalau dulu saya mengambil jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Jadi Masya Allah, orang yang zalim itu bukan hanya orang yang memukul antum, bukan hanya orang yang menendang antum, memecahkan kaca rumah antum dan merusak mobil antum. Bukan hanya itu orang yang zalim yang dikatakan oleh Allah. Bahkan Allah kemudian mengatakan, wa yauma ya'uddu adh-dhalim. Salah satu orang yang zalim itu apa? Yang mereka menggigit tangannya dan berkata, coba kalau semoga kami itu mendapati dalam hidup kami menjadikan Rasulullah itu menjadi jalan kehidupan kami. Masya Allah. Inilah mahalnya harga ittiba kepada sunnah Rasulullah. Karena sesungguhnya apabila kamu melepaskan sunnah Rasulullah dalam kehidupanmu, sesungguhnya inilah yang kamu akan sesali ketika kamu menghadap Allah dan akan dipertimbangkan segala amal ibadah kita. Inilah pentingnya, Pak. Bahwasanya kemudian ilmu harus bernasab kepada Rasulullah. Kalau anak kita bernasab kepada kita, kalau kemudian anak seseorang bernasab kepada bapaknya, ilmu itu bernasab kepada Rasulullah. Kalau ilmu yang kamu miliki dalam ibadah dan hidup tidak bernasab kepada Rasulullah, jangan harap amal itu akan ditimbang oleh Allah, karena sudah tidak ada alasan untuk menimbang amal itu. Kalau kemudian sudah mengikuti Rasulullah baru ditimbang, baru akan kelihatan ikhlasnya, ikhlas atau enggak. Itu akan ketahuan ketika ditimbang. Tapi kalau seseorang di dalam kehidupannya ternyata ilmu yang dia ambil bukan jalan yang diretas oleh Rasulullah, tidak sebagaimana yang dicontohkan Nabi, ya tidak akan ditimbang sholat kita, puasa kita, karena sudah menyelisih dan meninggalkan contoh dari Rasulullah. Makanya berkali-kali saya sampaikan, bukan? Rasulullah SAW, sebagaimana diterangkan oleh Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Malik bin Anas itu mengatakan, inna hadal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yawmal qiyamah. Fangdur amman ta'khudunahu wa anhu tus'alu yawmal qiyamah. Malik bin Anas berkata, sesungguhnya ilmu di dalam kehidupanmu, ilmu kita di dalam kehidupan kita, itu ibaratnya darah dan daging kita. Jadi yang namanya jasad itu kan tergantung kepada darah dan daging. Orang itu disebut manusia ketika ngalir darahnya dan tumbuh dagingnya. Rasul mengatakan, Malik bin Anas mengatakan, sesungguhnya ilmu di dalam agama itu ibaratnya sebagaimana darah dan dagingmu. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Itu loh yang akan ditanyakan oleh Allah pertama kali. Sebelum Allah bertanya tentang semua ibadah kita, Allah tanya dulu ilmu. Dan kalau disebut kata ilmu, apa artinya? Imam Ibnu Rajab berkata,
Qala Allah, qala Rasul. Perkataan Allah dan perkataan Rasul.